setelah istri korban, istri pelaku melaporkan pelaku kepada Polsek Sumarorong. Oleh Polsek Sumarorong melakukan pemeriksaan lebih jauh, didapati bahwa ternyata korban ini masih di bawah umur, sehingga kasus ini lalu dilimpahkan ke Polres Mamasa. Nah, pada saat di Polres Mamasa, kemudian orang tua korban ini dipanggil untuk penanganan lebih lanjut. Nah, orang tua korban sendiri tidak setuju dan melaporkan kejadian ini ke pihak Polres Mamasa. Dan akhirnya Polres Mamasa ini melakukan penangkapan terhadap pria ini. Begitu, Nila. Dari pengakuan pelaku sendiri, Samuel, apa sebenarnya motifnya nekat untuk meruda paksa korban? Samuel? Iya, Nila dan Tribunas, dapat saya informasikan pula bahwa motif pelaku menyetubuhi korban itu karena berawal dari perkenalan di media sosial Facebook, di mana pelaku ini mengiming-imingi korban untuk dinikahi, sehingga korban tertarik dengan bujuk rayu oleh pelaku, sehingga pelaku ini sempat membawa korban ke Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian pelaku ini menyetubuhi korban di Makassar. Setelah pulang dari Makassar, pelaku juga membawa korban ke salah satu rumah kos milik sepupunya di Kecamatan Sumarorong. Nah, di rumah kos inilah beberapa kali pelaku menyetubuhi korban. Begitu, Nila. Samuel, kemudian artinya apakah memang antara pelaku dan korban ini memang berhubungan layaknya berpacaran begitu? Sudah berapa lama keduanya saling kenal? Iya, betul, Nila, bahwa keduanya ini saling mengenal itu kurang lebih 2 bulan terakhir sebelum akhirnya ditangkap. Nah, memang dari pengakuan pelaku maupun korban, memang keduanya ini menjalin hubungan kekasih, layaknya kekasih, begitu, Nila. Oke, terima kasih banyak Samuel atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Mamasa Ibtu Dedi Yulianto. Berikut laporannya untuk Anda. Istri dari si pelaku ini mendapati suaminya dengan perempuan lain. Ketika dilaporkan ke pihak Polsek setempat, kemudian diamankanlah si pelaku ini. Kemudian dalam perkembangannya, dalam interview awal, ternyata wanita ini kemudian dibawa ke Polres untuk diproses selanjutnya. Ya. Kalau untuk pelaku sendiri itu dijerat pasal apa? Untuk pelaku sendiri kita menjerat dengan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang tentang nomor 23 tentang perlindungan anak. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Lama menghilang dari dunia entertain, rupanya pedangdut Ratna Listi sedang fokus untuk menjalani profesi barunya di dunia spiritual. Bahkan Ratna Listi ini mengaku memiliki sebuah program untuk menelusuri daerah angker sampai pengobatan non-medis bersama partnernya yang bernama Panglima Langit selama setahun belakangan. Ratna Listi juga mengaku sudah kepincut dunia spiritual sejak lama, bahkan dirinya sudah mendalami ilmu spiritual selama 15 tahun terakhir ini. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, ada Ari Pujiwaluyo, wartawan Warta Kota di sana yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo Ari. Halo rekan Nila. Ari, silahkan dengan laporan Anda. Ini artinya sudah
ada berapa banyak begitu kegiatan dari sosok pedangdut Ratna Listi ini setelah menghilang dari dunia entertain? Iya, menurut keterangan dari Ratna Listi sendiri, dia tidak menyebutkan berapa banyak kegiatannya, tapi yang paling menonjol itu dia sedang melakukan kegiatan pengobatan non medis dan juga membuat program mistis bersama dengan Panglima Langit. Dari keterangan Ratna Listi sendiri, Ari, apa sebenarnya yang mendalami begitu ya alasan dari Ratna Listi ini untuk mendalami ilmu spiritual? Ya, menurut keterangan dari Ratna Listi sendiri, dia awal mulanya untuk kesehatan diri sendiri karena dia tidak mau terlalu ketergantungan dengan obat-obatan kimia. Maka dari itu dia mendalami ilmu spiritual seperti salah satunya adalah non medis. Nah, tujuannya untuk bisa dirinya bisa menangani keluhan-keluhan atau penyakit-penyakit yang memang dirasakan olehnya dari sejak lama sampai hari ini. Lalu untuk keluarga dan juga teman-teman terdekat dari Ratna Listi sendiri setelah mengetahui sang pedangdut ini mendalami ilmu spiritual, seperti apa, Ari? Iya, karena Ratna Listi sering bercerita mengenai aktivitasnya melakukan pengobatan non medis dengan apa yang ia lakukan selama ini dari 15 tahun lalu sampai ia mengikuti pendidikan dan pelatihan, maka dampaknya juga ke diri sendiri dari Ratna Listi. Dua diantaranya adalah dampak dari pihak keluarga dan juga teman-temannya. Nah, dari keluarga sendiri, Ratna Listi merasa dijauhkan sama keluarga karena hal yang ia lakukan dengan melakukan pengobatan medis, non medis, dan juga spiritualnya itu dianggap dirinya seperti dukun. Bahkan keluarganya juga menyayangkan semua karirnya di dunia entertain sampai saat ini karena profesinya yang mulai fokus pada dunia spiritual. Sementara teman-temannya sendiri juga mulai takut untuk dekat dan berteman dengannya karena takutnya nanti teman-temannya sendiri itu ditelusuri dan dibaca-baca oleh Ratna Listi. Oke, Ari, kemudian berdasarkan wawancara yang Anda lakukan begitu ya, apakah Ratna Listi ini menyinggung kemungkinan bahwa dia juga nantinya akan bisa kembali lagi ke dunia entertain? Secara tidak langsung Ratna Listi masih tetap berkarya karena mungkin selama setahun belakangan ini karena adanya pandemi mungkin untuk mengeluarkan karya di dunia musik cukup terganggu atau mungkin susah, makanya dia beralih profesi untuk membuat konten bersama Panglima Langit, membuat sebuah konten-konten berbau-bau dengan mistis atau juga dengan spiritual. Oke, saudara, untuk mengetahui bagaimana pernyataan lengkap dari pedangdut Ratna Listi, wartawan kami telah menghimpun wawancaranya, berikut liputannya untuk Anda. Oke Mbak, ketika akhirnya sudah mempelajari ini semua, ada nggak feedback ke diri kamu? Sebenarnya lebih tepat dibilang ini ya, berkahnya ya buat aku ya. Berkahnya aku jadi lebih sabar, lebih bisa kebahagiaan aku tuh ketika aku melihat orang lain yang tadi ya nangis sakit, diobatin ke medis nggak ketemu, terus akhirnya alhamdulillah setelah aku tangani sembuh, lihat kebahagiaan senyum mereka itulah kebahagiaanku. Tantangannya ada juga, tapi saya dimusuhi keluarga, istilahnya kayak dijauhi gitu. Ngapain sih udah bagus-bagus jadi artis pakai jadi dukun? Ada kata-kata itu. Bahkan kata-kata itu bukan hanya dari keluarga tapi dari teman-teman sesama artis juga. Mereka pada menjauh. Mereka kayak nggak suka itu saya mendalami dunia spiritual karena mereka pikir nyari penyakit gitu. Memang sih resikonya lumayan juga, tapi saya sudah bertekad, saya sudah melangkah, nggak mungkin saya mundur lagi. Gitu. Berarti banyak artis teman-teman ketika ketemu kayak gini takut dibacain atau dilihat oleh pandang kacamata Ratna. Iya, padahal kan saya nggak kayak gitu. Maksudnya saya dan Panglima tuh karena beliau guru saya ya, beliau mengajari saya untuk kalau orang tidak bertanya, janganlah kita sok-sok membaca, enggak kita. Ilmu kita tuh bukan untuk pamer-pamer. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Lampung, saudara. Sekolah Dasar Negeri Jaya Makmur Desa Bumi Ratu, Kecamatan Sungkai Selatan dibobol pencuri pada Minggu 24 Oktober. Kondisi pintu sudah dirusak oleh pelaku pencurian, termasuk kondisi lemari besi di ruang guru yang sudah berantakan. Buntut insiden ini diketahui beberapa perlengkapan elektronik milik sekolah raib. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya ada Anung Bayu Ardi, wartawan Tribun Lampung di sana yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, Anung. Sore, rekan Nila.
sore. Anung, silahkan dengan laporan Anda untuk kronologis pembobolan SD Negeri Cahaya Makmur di Kabupaten Lampung Utara ini seperti apa informasinya? Ya, sore rekan Ila dan Tribuners. Kejadian ini terjadi pada hari Minggu, diperkirakan pada malam harinya atau Sabtu malam, di mana sekolah ini diduga dibobol oleh pelaku pencurian melewati jendela dengan cara memotong tali besinya yang sebelumnya memecahkan kaca jendela tersebut. Pelaku diperkirakan masuk ke dalam ruang guru, kemudian mengambil barang-barang elektronik yang ada di lemari penyimpanan ruang guru tersebut, rekan Nila. Ada barang apa saja kemudian yang berhasil dibawa oleh para pembobol SD ini, Anung? Ya, rekan Nila, bisa dilaporkan bahwa di sekolah tersebut terjadi kehilangan beberapa barang elektronik seperti Chromebook, proyektor, tablet, yang diperkirakan jumlahnya berjumlah puluhan unit, sehingga mereka harus kehilangan barang-barang elektronik tersebut. Namun demikian, barang elektronik tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Pendidikan, Ristek dan Teknologi, serta bantuan dari pendanaan dana BOS afirmasi sekolah tersebut, rekan Nila. Berapa banyak ditafsir kerugian akibat adanya pencurian ini, Anung? Ya, rekan Nila, bisa diinformasikan atas kejadian tersebut, pihak sekolah mengalami kerugian material sebesar Rp138.404.000, di mana jumlah itu ditotal dari kerugian elektronik yang hilang. Demikian, rekan Nila. Sejauh ini setelah adanya insiden tersebut, langkah yang dilakukan oleh pihak sekolah sendiri seperti apa, Anung? Ya, rekan Nila, dapat dilaporkan bahwa setelah mendapatkan laporan adanya pencurian tersebut, Kepala Pelaksana Tugas Bu Suryana langsung melaporkan ke pihak berwajib, kemudian melaporkan hal tersebut ke Dinas Pendidikan. Hal ini untuk menginformasikan kepada pihak tersebut perihal pencurian yang dialami di sekolahnya. Demikian, rekan Nila. Lalu dari pihak kepolisian, Anung, sudahkah menindaklanjuti laporan dari pihak sekolah untuk menangkap para pelaku pencurian ini? Ya, rekan Nila, setelah mendapatkan laporan dari korban, terutama pihak sekolah, kepolisian sektor Sungai Selatan langsung melakukan olah TKP dengan mengirimkan beberapa anggotanya. Mereka kemudian mengambil sidik jari di beberapa tempat seperti di jendela, di lemari besi yang diperkirakan tempat menyimpan barang-barang elektronik tersebut. Berdasarkan informasi yang saya terima, salah satu pelakunya sudah diamankan aparat Polsek Sungai Selatan, rekan Nila. Oke, terima kasih banyak Anung atas laporan Anda. Anung, saudara tadi juga telah mengimpun wawancara dengan Suryana, merupakan pelaksana tugas kepala sekolah dan juga Kadis di Kampung Utara, Ahmad Soleh. Berikut liputannya untuk Anda. Itu kata kepala sekolah lama, total kerugian 138.404.000. Total semua itu ya? Yang hilang. Harapan saya Pak, semoga instansi dan seluruh kerabat Pak ya bisa membantu, bisa mendukung saya dalam penemuan barang yang hilang ini Pak. Saya mohon sekali bantuan dukungan dari pihak manapun, baik dari media ataupun dari kepolisian ataupun dari dinas sendiri. Saya mohon bantuan Pak agar barang ini bisa ditemukan dan bisa dikembalikan ke sekolah saya. Karena saya Pak saya merasa bersalah Pak, karena saya tidak bisa, maaf sekali, saya tidak bisa menjaga amanat pemerintah Pak ya. Bukan saya sengaja, ini mungkin sudah musibah bagi saya Pak atas kesalahan ini. Jadi saya mohon sekali bantuan dari segala pihak untuk bisa melacak barang ini Pak. Saya bertemu dengan kepala-kepala sekolah. Mereka ini sedang ada kegiatan penyuluhan hukum dari Kejaksaan Negeri. Saya sudah infokan bahwa harus sangat berhati-hati kepada semua sekolah untuk bisa mengamankan asetnya, terutama komputer dan proyektor, karena sekarang lagi masih banyak kasus-kasus pencurian yang terjadi. Saya himbau kepada mereka, kalau memang perlu ya, kan ini nggak terlalu besar kalau tab itu kan, itu bisa dibawa di tempat, dikungsikan dulu lah tempat yang aman. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun masih tetap akan di sekolah, tolong disampaikan kepada penjaga malam.
penjaga malamnya di sekolah itu untuk ekstra mengamankan itu. Sementara itu, saudara petani di Kabupaten Madiun terancam gagal panen akibat sulitnya mendapatkan solar di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Mereka tak bisa menghidupkan pompa air yang ia gunakan sehari-hari untuk mengairi padi di lahan. Petani di Desa Kartobanyon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, mengatakan bahwa kondisi kelangkaan solar ini sudah berlangsung lebih dari sepekan lamanya. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, ada Sofyan Arif Chandra, wartawan Tribun Jatim yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore Sofyan. Halo, selamat sore. Inilah. Selamat sore. Sofyan, apa sebenarnya dampak apa saja dari kelangkaan solar ini bagi sejumlah petani di Madiun? Ya, untuk dampak kelangkaan solar ini sangat berdampak bagi para petani di Kabupaten Madiun, karena untuk para petani di Kabupaten Madiun ini masih menggunakan mesin diesel untuk mengairi sawah mereka. Untuk mesin diesel sendiri ada dua jenis, yang pertama ini menggunakan solar, yang kedua ini menggunakan listrik. Nah, untuk yang menggunakan solar ini tentu sangat berdampak pada kelangkaan solar ini. Mereka tidak bisa mengairi sawahnya yang saat ini sedang ditanami padi. Kalau biasanya ini bisa mengairi setiap hari, karena akibat kelangkaan solar ini para petani hanya bisa mengairinya 2 hari sekali, dan jika itu pun mendapat solar, kalau tidak mendapat solar maka bisa saja baru 3 hari sekali untuk mengairi sawahnya, dan ini ditakutkan akan berdampak pada gagal panen. Jika pun berhasil panen, maka untuk kuantitas dan kualitas dari padi tersebut akan sangat buruk, sehingga petani akan terancam merugi inilah. Sofyan, sudah berlangsung sejak kapan kelangkaan solar di Madiun ini? Ya, untuk kelangkaan solar di Kabupaten Madiun sendiri sudah berlangsung selama lebih dari 2 pekan, dan kelangkaan ini sebenarnya bukan hanya terjadi di Kabupaten Madiun, baik di Kota Madiun maupun di sekitarnya, yaitu di Kabupaten Ponorogo dan Ngawi pun juga mengalami kelangkaan solar ini, sehingga untuk para petani yang menggunakan mesin diesel berbahan bakar solar maupun kendaraan yang menggunakan bahan bakar solar ini cukup kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar, dan mereka harus pintar-pintar untuk mendapatkan informasi mana saja SPBU yang sedang ada stok solarnya, dan mereka akan menyerbu SPBU tersebut untuk bisa antre mendapatkan solar, Nira. Ini dari sektor pertanian terdampak akibat kelangkaan solar ini. Namun, apakah ada sektor lain yang juga terdampak akibat kelangkaan solar ini, Sofyan? Ya, untuk sektor lain jelas untuk transportasi sangat berdampak, Nila, terutama bagi pemilik truk ya, Nila, karena mereka ini mempunyai pekerjaan untuk mengirim material, terutama misalnya pasir maupun batu. Ini mereka cukup berdampak karena waktunya akan habis hanya untuk mengantri solar. Setiap antrean ini bisa menghabiskan waktu lebih dari 2 jam, dan belum tentu setelah antri selama 2 jam tersebut solarnya akan terbeli, karena tinggal beberapa kendaraan saja ternyata solarnya habis, sehingga mereka harus mencari ke SPBU lain yang kebetulan ada stok solarnya. Ini sangat dikeluhkan karena mereka bisa mengcancel atau membatalkan beberapa orderan kiriman, yang juga akan menurunkan pendapatan harian mereka, Nila. Lalu harapan dari sejumlah petani pada pemerintah terkait kelangkaan solar ini seperti apa, Sofyan? Untuk harapan dari petani sendiri, mereka berharap solar ini sebaiknya ada setiap hari, walaupun tidak apa-apa harganya naik, karena pada masa-masa ini para petani ini sangat membutuhkan air, yaitu dengan cara memompa menggunakan diesel berbahan bakar solar ini, karena kalau sampai diesel ini tidak bisa aktif beroperasi untuk memompa air, ini akan gagal panen, sedangkan gagal panen ini tinggal 1 bulan lagi, Nila, sehingga sangat disayangkan jika tinggal 1 bulan saja kuantitas maupun kualitas padinya ini turun, sehingga para petani ini rela untuk membeli solar dengan harga sedikit dinaikkan asalkan stoknya ada, karena kalau sampai gagal panen ini kerugiannya malah lebih banyak, Nila. Oke, terima kasih banyak Sofyan Arif Chandra, wartawan Tribun Jatim atas laporan Anda. Sofyan, saudara juga telah menghimpun wawancara dengan seorang petani yakni Arjo Sumiran. Berikut laporannya untuk Anda. Bisa sampai berapa jam, Mbak, antri solar itu? 3 jam lebih. 3 jam lebih? Kalau sudah panjang. Oh,
Nah, satu petani diperbolehkan beli berapa liter, Pak? Aturannya 20 liter. 20 liter, Pak. Berarti jenengan langsung tumbas 20 liter, Pak. Oh. Tatongnya lah. Oh, nggih. Dan jenengan niki kalau 20 liter tuh buat berapa hari, Mbah? 2 hari. 2 hari ya? 2 hari habis, 2 hari habis. Oh, berarti 2 hari langsung ngisi lagi. Ini gimana, Mbah, harapannya pada pemerintah? Nek saged gitu. Nek saged niku solarnya pun jadi perangel-angel lah ngono. Kudune dipermudah kami nambah mboten ana apa pami ndak lho. Ndak niku mboten ana penting mboten nenten ngoten lho. Oh, harganya naik nggak apa-apa, Mbah ya. Yang penting ada terus, Mbah ya. Karena kalau nggak disirami bisa mati, Mbah ya. Gagal panen, Mbah ya. Gagal panen dia rugine malah kathah ngoten lho. Oh, nggih. Jenengan berapa hektar ini, Mbah, sawahnya, Mbah? 5 kotak sebau nggih. 5 kotak, Mbah nggih. Nggih, 5 kotak. Oh, nggih. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudo Margono resmi menutup pendidikan pertama Bintara atau Dikmaba dan juga pendidikan pertama Tamtama atau Dikmata prajurit karir TNI Angkatan Laut Angkatan 40 tahun anggaran 2021 di Satuan Pendidikan Kodik Latal Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Saudara, pada Selasa 26 Oktober. Dalam kegiatan tersebut turut hadir pula Gubernur Kepri Ansar Ahmad beserta jajaran FKPD tingkat 1. Dalam amanatnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut ini menyampaikan bahwa pendidikan Bintara dan Tamtama sebagai pembangunan sumber daya manusia prajurit mata laut untuk mewujudkan prajurit yang profesional. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, ada Endra Kaputra, wartawan Tribun Batam yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Endra. Halo Nila dan sahabat Tribun. Endra, ada berapa banyak jumlah siswa yang telah menyelesaikan pendidikannya dan nantinya akan ditempatkan di mana saja? Baik Nila dan sahabat Tribun, dapat disampaikan bahwa untuk Satuan Pendidikan 1 berada di Tanjung Uban, Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Tadi acara pengumuman yang langsung dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, di mana ada 240 siswa, terdiri dari Bintara Pria 90 siswa, Bintara Wanita 10 siswa, dan Tamtama 140 siswa. Dan untuk diinformasikan juga bahwa ada satuan pendidikan 2 yang dilakukan di Makassar dengan total siswa itu sebanyak 240 siswa, dan satuan pendidikan 3 yang dilakukan di daerah Sorong dengan jumlahnya 249. Dan nantinya rencananya para siswa yang telah selesai melakukan pendidikan ini di Lada Sahabat Tribun akan ditempatkan di wilayah masing-masing baik di Posal maupun Lana. Dan lama pendidikan telah dilakukan selama 6 bulan dengan tahap dasar kemiliteran selama 3 bulan, tahap dasar golongan 1 bulan, dan tahap dasar golongan 2 selama 2 bulan. Itu Lada Sahabat Tribun. Endra, untuk suasana berdasarkan pantauan Anda dalam rangkaian acara dan juga cerita dari orang tua dan juga siswa ini seperti apa? Baik Nila dan sahabat Tribun, memang dalam rangkaian kegiatan telah amanat yang disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, kegiatan dilanjutkan penampilan dari para siswa. Pertama penampilan syarat fluid dan dilakukan oleh sejumlah ratusan siswa lanjutnya dengan kegiatan ketangkasan bela diri. Dan yang menjadi surprise tadi adalah ketika para siswa berjoget bersama, dan ketika itu Kepala Staf Angkatan Laut juga ikut turun langsung beranjak di tempat duduk PB-nya untuk bersama-sama memberikan apresiasi dan semangat pada para siswa-siswa yang telah dinyatakan selesai melakukan pendidikan. Bukan hanya Kepala Staf saja, bahkan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad beserta FKPD tingkat 1 pun turut serta untuk joget bersama. Dan ketika kemeriahan dan keseruan dalam rangkaian upacara penutupan pendidikan tersebut dilanjutkan dengan suasana yang haru, karena setelah selesai itu pemandu acara menyampaikan bahwa para orang tua atau anggota keluarga siswa silakan untuk masuk ke dalam lapangan untuk mencari anggota keluarganya. Dan disitulah suasana haru sangat terasa karena kerinduan para anggota keluarga bertemu dengan putra-putri terbaiknya yang telah selesai melaksanakan pendidikan di Tanjung Uban tersebut. Itu Nila dan sahabat Tribun. Endra, kemudian adakah pesan khusus yang disampaikan oleh Kasal dalam acara tersebut? Baik Nila dan sahabat Tribun,
Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan bahwa pendidikan Bintara dan Tamtama sebagai pembangunan sumber daya manusia prajurit mata laut untuk mewujudkan prajurit yang profesional, modern dan tangguh serta menjunjung tinggi Sabta Marga Sumpah Prajurit dan Trisila Angkatan Laut, di mana jati diri TNI sebagai komponen utama pertahanan negara adalah tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional. Sehingga kelak menjadi prajurit, diharapkan para siswa menjadi prajurit mata laut yang bermoral, profesional dan berani dalam menjawab setiap tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks dan dinamis. Begitu nih Lada sahabat. Oke, terima kasih banyak Endra Kaputra, wartawan Tribun Batam atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara terhimpun wawancara dengan seorang siswa Tamtama dan juga pihak keluarga. Berikut liputannya untuk Anda. Biarpun orang tuanya pergi, tapi anak bisa berhasil. Ibunya ada juga. Ini ibunya. Senang dia. Ya. Biarpun udah pergi dia senang kali lah. Ya. Ibunya. Gimana perasaannya, Bu? Senang sekali, Pak. Apa pesan ke anaknya, Bu? Setelah udah jadi prajurit TNI ini, Bu? Jadi angkatan laut yang bertanggung jawab dan yang jujur untuk negara Indonesia. Oke. Jauh-jauh kisaran ke sini. Iya, Pak. Berarti sudah sekitar 7 bulan ya nggak ketemu sama Nikel ya, Mas Nikel ya. Jadi oke. Kemarin tes lewat jalur mana? Maksudnya dari daerah mana? Dari Sibolga. Sibolga. Setelah dari Sibolga baru pendidikan di sini. Oke. Berapa lama pendidikan kemarin? 6 bulan. 6 bulan. Nah, dari 6 bulan ini apa kesan-kesan yang mungkin tidak terlupakan untuk seangkatan? Kesan dan pesan sama angkatan adanya salah satu emosional, namun kami kontrol karena kalau tidak kontrol akan mengakibatkan satu stres, kedua rasa kerinduan kepada orang tua. Namun dibalik itu semua kami berbalas dengan semangat, latihan, belajar dan patuh terhadap negara serta pimpinan. Beragam informasi lain masih akan kami hadirkan seusai jeda saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di Bersama dengan saya Nila Irdan, Anda masih menyaksikan live update saudara. Rapat paripurna istimewa ke-1 masa sidang 3 DPRD Malinau tahun 2021. Dalam rangka hari ulang tahun Malinau ke-22 dilaksanakan di ruang rapat paripurna gedung DPRD Malinau pada Selasa 26 Oktober. Perayaan HUT ke-22 Kabupaten Malinau tahun ini mengusung tema kreativitas nasionalis kebangsaan menuju Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Rapat paripurna istimewa hari ulang tahun ke-22 ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Malinau, Pingding. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada Muhammad Supri, wartawan Tribun Kaltara yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Supri. Halo rekan Nila. Baik, Supri, bisa Anda gambarkan untuk perayaan hari ulang tahun ke-22 Kabupaten Malinau tahun 2021 ini sendiri, bagaimana suasananya? Baik, rekan Nila, untuk suasana pada saat perayaan hari ulang tahun ke-22 di Kabupaten Malinau, biasanya di Kabupaten Malinau dikenal ada sebuah agenda rutin tahunan per 2 tahunan yang sebelumnya diperingati tepatnya pada 2020 lalu, dinamakan sebagai kegiatan Irau atau sebuah kegiatan besar peringatan hari ulang tahun di mana kegiatan ini diadakan secara besar-besaran namun urung dilaksanakan pada tahun lalu, dan pada tahun lalu tidak ada rangkaian kegiatan sebagaimana tahun ini. Perbedaan untuk perayaan hari ulang tahun pada tahun ini, tahun 2021, di mana Kabupaten Malinau yang sering dijuluki sebagai Bumi Intimung melaksanakan 2 agenda kegiatan yang sebelumnya pada tahun sebelumnya tidak pernah diadakan rangkaian kegiatan, di mana diwarnai dengan beberapa kegiatan keramaian masyarakat, diantaranya ada pameran dan lomba tradisional yang digelar dan dipusatkan di Pusat Kegiatan Masyarakat Pro Sehat Malinau. Untuk rangkaian kegiatannya pada saat ini pagi tadi telah digelar rapat paripurna untuk memperingati hari ulang tahun ke-22 Kabupaten Malinau, dan siang tadi juga telah diadakan sejumlah kegiatan lain yang berkesinambungan dengan kegiatan yang nantinya akan dirayakan pada malam puncak malam nanti sekitar pukul 19.30 WITA. Demikian, Kanila.
Supri, ini juga melibatkan sejumlah keramaian begitu ya. Kemudian untuk protokol kesehatan COVID-19-nya sendiri seperti apa? Baik, Mbak, dari pantauan kami pagi tadi di sekitar wilayah rapat paripurna digelar, yakni di kantor DPRD Kabupaten Malinau, memang sempat terjadi penumpukan untuk di wilayah badan jalan. Nah, untuk di wilayah rapat sidang paripurna sendiri dibatasi peserta yang akan masuk, kemudian beberapa protokol kesehatan atau petugas kesehatan yang bertugas di pintu-pintu masuk sedang berjaga untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan. Untuk saat ini salah satu pertimbangan mengapa kegiatan dirangkaikan dengan beberapa kegiatan keramaian adalah terkait dengan menurunnya angka kasus aktif di Kabupaten Malinau. Dapat kami terangkan bahwa saat ini di Kabupaten Malinau terdapat 9 kasus aktif yang tersebar di 7 wilayah kecamatan. Namun untuk pasien sendiri yang didiagnosa atau dinyatakan sebagai kasus aktif rata-rata merupakan pasien tanpa gejala. Untuk di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau sendiri saat ini nihil kasus aktif atau kasus pasien yang sedang dirawat. Itu merupakan salah satu pertimbangan dari Satgas COVID termasuk panitia hari ulang tahun ke-22 Kabupaten Malinau untuk menggelar sejumlah kegiatan perayaan hari ulang tahun ke-22 Malinau. Ini untuk perayaan hari ulang tahun ke-22 Malinau sendiri mungkin bisa digambarkan juga, Supri. Seperti apa sih nantinya rangkaian peringatan dan juga perayaannya? Baik, seperti yang saya jelaskan di sebelumnya, Mbak Nila, bahwa di kegiatan sebelumnya, yaitu pada 25 hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 lalu sempat diadakan beberapa dua rangkaian kegiatan, diantaranya pameran hasil kerajinan tangan pengrajin lokal, kemudian ada sejumlah kegiatan-kegiatan pameran berupa inovasi teknologi tepat guna di desa, kemudian ada rangkaian kegiatan lain seperti lomba tradisional nantinya akan dirayakan pada malam nanti sekitar pukul 7.30 untuk malam puncak. Rencananya semua kegiatan tersebut akan dipusatkan di panggung kesenian pada Liu Burung Kabupaten Malinau untuk nantinya juga kegiatan ini juga dihadiri oleh Gubernur Kaltara Zainal Arifin Peluang dan Wakil Gubernur Kaltara Yansinti Papadan yang sebelumnya juga merupakan Bupati Malinau 2 periode selama kurang lebih 10 tahun di Kabupaten Malinau. Demikian, Mila. Baik ya, terima kasih banyak Muhammad Supri, wartawan Tribun Kaltara atas laporan Anda. Wartawan kami, saudara, tadi juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Gubernur Kaltara Yansinti Papadan. Berikut laporannya untuk Anda. Dan tentu harapan saya sebagai orang yang pernah bekerja di Malaysia langsung, berharap belajarlah kita di usia yang dewasa ini kita berkontribusi, ya, lepaskanlah perbedaan-perbedaan yang ya pernah terjadi, jauhkan diri dari sangka, ya, orang lebih buruk pemerintah itu ya akhirnya juga akan berimbas. Kenapa kita tidak memberi yang terbaik, pemerintahan terbaik ke depan. Pak, ada pesan nggak Pak untuk Pak Bupati dan Pak Wali? Ya tentu harapan saya, ya sejarah Malinau kan sudah terukir ya, dari awal terbentuk menjadi sebuah kabupaten, komitmen kita membangun Malinau. Jadi kita ketahui secara langsung sudah ada 3 bupati ya, langsung Malinau. Dalam 22 tahun ini ada 3 bupati. Ya harapan kita kesinambungan terus terjadi. Ya tidak hanya karena jabatannya berjalan karena waktu, tapi yang paling utama bagaimana kita memberi perhatian sungguh-sungguh terhadap peningkatan kualitas dari pembangunan yang telah dicapai. Universitas Negeri Malang, saudara, maksud saya mulai melaksanakan perkuliahan tatap muka terbatas
untuk mahasiswa angkatan 2020 dan juga 2021 pada Senin 25 Oktober. Mahasiswa pasca sarjana diperbolehkan seluruhnya mengikuti tatap muka, sementara mahasiswa S1 hanya diperbolehkan sebanyak 50% saja. Setelah adanya pembelajaran tatap muka ini, mahasiswa tetap diminta menjalankan protokol kesehatan baik di dalam maupun di luar kampus. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada Silvianita Widiawati, wartawan Surya Malang, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Silvi. Halo Silvi, selamat sore. Halo, selamat sore rekan Lila. Silvi, untuk pertemuan tatap muka di Universitas Negeri Malang ini sendiri, bagaimana pantauannya berdasarkan laporan Anda? Ya, di Kota Malang baru ada 2 perguruan tinggi negeri yang mendapat izin PTMT dari Satgas Kota Malang, yaitu Universitas Negeri Malang atau UM serta UIN Malang. Namun yang memulai terlebih dahulu adalah UM yang sejak hari Senin tanggal 25 Oktober 2021. Dari pantauan saya sampling ke Fakultas FMIPA ya. Di sana banyak juga mahasiswa yang sudah datang. Saya sempat mewawancarai dengan Dekan FMIPA, Profesor Dr. Hadi Suwono MSI, bahwa sebanyak 48,7% dari mahasiswanya yang memilih perkuliahan luring di kampus. Jadi sisanya mereka memilih tetap daring. Mungkin alasannya beragam ya, ada yang mungkin masih di luar kota atau alasan lainnya. Namun untuk pembelajaran mereka semua dilayani dengan model hibrid. Jadi ada yang perkuliahan di kampus itu sama dosen langsung disampaikan juga ke mahasiswa yang memilih luring. Meski ada hambatan saat hari pertama, saya sempat mewawancarai dengan Ibu Nike, dosen kimia, karena dia melaksanakan tatap muka secara hibrid di lab, maka masih ada suara yang menggema, sehingga dari mahasiswa yang melaksanakan luring itu kurang jelas, seperti itu. Silvi, lalu ini untuk sejumlah mahasiswa dan juga dosen yang sudah melakukan pertemuan tatap muka begitu ya, respon atau reaksi dari mereka seperti apa? Ya, dari dosen maupun mahasiswa sama-sama menyukai dengan model tatap muka seperti ini, karena mereka juga sama-sama mengalami kendala ya, kayak seperti dosen itu dia merasa kurang puas jika mengajar secara luring, karena kadang mahasiswa juga mematikan kameranya, dosen tidak tahu apa dia mengerti atau tidak. Tapi dengan melaksanakan tatap muka luring, mereka jadi tahu kan dari ekspresi wajah mahasiswa dia mengerti atau tidak, dan mereka juga nampak responsif dan suasana kelas itu lebih hidup karena ada interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa. Seperti itu. Untuk jumlah mahasiswa yang kemudian diperbolehkan untuk luring, ini jumlahnya berapa persen, Silvi? Untuk di UM ada aturan 50% yang boleh luring. Sisanya ya daring. Namun di sampling di FMIPA itu tidak sampai 50%. 48,7% dari mahasiswa dua angkatan tersebut. Artinya meskipun sudah diperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka ya, namun sejumlah mahasiswa masih memilih untuk belajar daring begitu. Oke, terima kasih banyak Silvi atas laporan Anda. Silvi, tadi saudara juga telah menghimpun wawancara dengan Dekan FMIPA UM, Profesor Dr. Hadi Suwono MLC, kemudian ada dosen kimia Nike dan juga mahasiswi Prodi Matematika Medi Indira Putri. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi sesuai dengan arahan pimpinan Bapak Rektor, itu dimulai pada minggu ke-9 tanggal 25 Oktober 2021. Di FMIPA sendiri ini kami ada mahasiswa dua angkatan, yaitu angkatan 2020 dan angkatan 2021. Total mahasiswa kami adalah 1.976. Persiapannya Mbak, setelah
kan harus akhirnya harus keluar rumah, harus ke kampus, gimana apa aja persiapannya? Ya, protokol kesehatan pokoknya tetap dijaga, pakai masker, dan yang pastinya untuk untuk mengikuti luring di UM ini kan juga kalau bisa sudah divaksin ya. Kalau belum divaksin kan harus menyertakan surat keterangan belum vaksin, seperti itu. Kemudian mereka juga lebih lebih antusias gitu ya. Di sini mengikuti perkuliahannya itu kelihatan senang gitu. Dan juga kita saya bisa mengamati bagaimana mereka ya, aksi mereka di sini itu seperti apa gitu. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemuda Kelurahan Pano, Kecamatan Taweli, Kota Palu, Sulawesi Tengah menggelar lomba perahu layar untuk menjaga budaya leluhur sebagai seorang pelaut. Para peserta sangat antusias dengan lomba tersebut. Para peserta kemudian mendandani layar perahu mereka dengan beraneka warna dan juga ragam seni untuk mempercantik perahu tersebut. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait lomba perahu yang menjadi tradisi leluhur ini, tersambung bersama saya ada Alan Syahrir, wartawan Tribun Palu yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Alan. Ya, Rakanila. Alan, apa makna dari perhelatan lomba perahu layar ini? Silahkan dengan laporan Anda. Baik, Rakanila. Menurut pengakuan dari panitia lomba perahu tersebut, bernama Vivin, bahwa lomba perahu layar itu digelar untuk melestarikan dan menjaga tradisi lokal atau tradisi nenek moyang yang dahulunya ialah seorang pelaut. Maka pemuda di Kelurahan Panau, Kecamatan Taweli, Kota Palu, Sulawesi Tengah menggelar lomba perahu tersebut. Dan para peserta merupakan warga asli Kelurahan Panau yang berada di pesisir pantai dan berprofesi sebagai seorang nelayan. Dahulu lomba perahu layar tersebut selalu digelar setiap tahun pasca habis Lebaran Idul Fitri. Namun setelah gempa yang melanda Kota Palu dan sekitarnya pada tahun 2018 silam, lomba perahu tersebut seakan menghilang dan barulah tadi sore atau tadi siang kembali digelar oleh para pemuda Kelurahan Panau untuk memperkenalkan dan mengingat bahwa dahulu nenek moyang warga Kota Palu ialah seorang nelayan yang pandai berlayar. Menurut Vivin, di tengah arus globalisasi saat ini, masyarakat cenderung mengikuti arus tersebut dengan mengikuti perkembangan teknologi dan zaman yang senantiasa memanfaatkan produk modern serta meninggalkan produk tradisional. Dan inilah yang memicu peran serta pemuda Kelurahan Panau untuk membudayakan kembali budaya lokal tersebut. Untuk menambah, selanjutnya juga menurut Vivin, lomba perahu layar tersebut untuk menambah meriah suasana para peserta. Para peserta juga melakukan warna atau para layar perahu mereka untuk terlihat lebih cerah. Selain itu juga untuk memperkenalkan kepada warga sekitar bahwa Kelurahan Panau memiliki tradisi lomba tahunan yaitu lomba perahu layar dan diharapkan akan menjadi objek wisata bagi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara nantinya. Kembali Rekanila. Kemudian Alan, ada berapa banyak jumlah peserta yang mengikuti lomba ini? Menurut keterangan Ketua Panitia Vivin saat diwawancara tadi, mengatakan bahwa jumlah total keseluruhan peserta yang mengikuti lomba perahu layar tersebut sebanyak 18 peserta. Semua beradu teknik siapa yang lebih dulu mencapai garis finish, di mana titik awalnya itu di bibir pantai Kelurahan Panau sendiri, menuju desa Donggala Dondo, kemudian kembali lagi ke bibir pantai Kelurahan Panau. Kembali Rekanila. Kemudian dari lomba ini, Alan, apa saja hadiah yang berhasil didapatkan untuk para peraih juara ini? Baik Rekanila. Untuk hadiahnya sendiri, menurut Vivin hanya berupa piala penghargaan atau piagam saja, dan biaya ganti rugi untuk bahan bakar dan kerusakan lainnya seperti bocornya perahu atau robeknya layar akibat tiupan angin yang kencang. Dan sedikit informasi, Rekanila, setelah selesainya digelar lomba perahu tersebut, para pemuda Kelurahan Panau
juga beramai-ramai membersihkan bibir pantai dari berbagai macam sampah plastik dan juga rumput liar. Kembali rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Alan Syahrir, wartawan Tribun Palu atas laporan Anda terkait perhelatan lomba perahu layar tersebut. Selamat bertugas kembali, Alan. Siap, kembali Nila. Kita ke informasi lain, Saudara. Pada bulan Desember, proyek revitalisasi pembangunan Pasar Cisarua, Kabupaten Bogor akan segera rampung. Saat ini progres pembangunan dikatakan sudah mencapai 71,45%. Diketahui proyek revitalisasi Pasar Cisarua, Kabupaten Bogor ini meliputi pembangunan Blok A dan juga Blok C, serta pembangunan area food court. Dengan rincian setidaknya ada 280 kios untuk Blok A, dan puluhan kios di Blok C, serta 24 kios di area food court. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada Rahmat Hidayat, wartawan Tribun Bogor, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat petang Rahmat. Ya, selamat petang rekan Nila. Rahmat, silakan dengan laporan Anda. Sudah berapa persen progres revitalisasi Pasar Cisarua saat ini? Baik, terima kasih rekan Nila. Progres untuk revitalisasi Pasar Cisarua Kabupaten Bogor per hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, progresnya itu 71,456%. Gitu Nila. Kemudian ada berapa banyak bangunan yang progresnya mengalami kenaikan untuk minggu ini? Baik, rekan Nila. Jadi revitalisasi Pasar Cisarua ini meliputi 3 tempat, baik yaitu Blok A, kemudian Blok C, kemudian area food court. Untuk Blok A sendiri yaitu 280 kios, kemudian Blok C totalnya itu 96 kios, kemudian untuk area food court itu nantinya 24 kios Nila. Ditargetkan sejumlah area revitalisasi ini kapan akan rampung dan sudah bisa digunakan nantinya, Rahmat? Baik rekan Nila, jadi Disperdagin atau Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor per hari Senin mengatakan bahwa akhir Oktober ini progres bisa mencapai 76%. Adapun progres yang 71,456% ini itu sudah surplus progresnya sebesar 7%. Kemudian Disperdagin meminta kepada pelaksana akhir Desember ini semua proses revitalisasi Pasar Cisarua Kabupaten Bogor ini bisa selesai. Akan tetapi untuk area food court sendiri ini direncanakan selesai pada tahun 2022 karena salah perencanaan. Begitu nih. Lalu sejauh ini untuk proyek revitalisasi ini apakah juga berjalan dengan lancar atau mengalami sejumlah kendala, Rahmat? Baik rekan Nila, menurut pantauan hari Senin 25 Oktober 2021, semua pekerjaan di proyek revitalisasi Pasar Cisarua Kabupaten Bogor ini terpantau lancar. Menurut pengakuan Kepala Bidang Perdagangan Disperdagin Kabupaten Bogor, hal itu bisa lancar karena pendistribusian barang itu sangat lancar. Kemudian untuk pekerja yang membangun proyek revitalisasi Pasar Cisarua ini bisa nyaman melakukan pekerjaannya, kendati saat ini Kota Bogor diguyur musim hujan karena konstruksi atap bangunan proyek revitalisasi Pasar Cisarua Kabupaten Bogor ini sudah terpasang. Jadi hal tersebut tidak mengganggu proses pekerjaan para pekerja di proyek revitalisasi Pasar Cisarua Kabupaten Bogor. Begitu Nila. Oke, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, tadi wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Disperdagin Kabupaten Bogor, Pedri Haryanto. Berikut laporannya untuk Anda. Sementara sampai hari ini kendala tidak ada, tidak ada kendala. Lancar-lancar saja sesuai dengan progres, bahkan sudah plus 7%. Progresnya dari rencana ya. Rencana kan sekarang 71,486. Itu tuh plus 7%. Sudah 7%. Berarti kurang lebih 60 berapa lah. Tapi lah diprediksi sudah melaksanakan sudah plus 7%. Iya. Dari rencana. Berarti sampai akhir Desember di 100% bisa tercapai ya. Insya Allah semua terlaksana dengan baik, tercapai. Untuk kegiatan revitalisasi Pasar Cisarua kedua. Kalau distribusi barang aman, terkendali, tidak ada masalah. Tidak ada masalah.
Siap. Oke, ada lagi. Oh yang ini, yang food court ini tadi udah 24 kios ya? Food court ini rencana 24 kios ini, tapi ini kita dianggarkan ke APBD. Oh nantinya APBD yang membiayai 24 kios ini. 24 kios ini. Tahun 2008, 2022 saya sudah menganggarkan. Itu kenapa Pak? Nggak disatuin? Ya karena kurang. Oh jadi dari perencanaannya Dari emang perencanaan kurang, dari dananya juga sana dananya kurang. Oh. Tidak ini. Jadi ini rencana APBD. APBD Di 2022. Ya. Oh, berarti sudah dimasukkan nih? Sudah kita anggarkan Sudah dianggarkan. Berapa nilainya Pak? Kurang lebih 1 miliaran. 1 miliar. Ya. Alumni Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI 1990 Saudara diketahui menggelar kegiatan vaksinasi massal serentak di seluruh Indonesia pada Selasa 26 Oktober. Kegiatan tersebut berlangsung terpusat di Jakarta, sementara wilayah Provinsi Kalimantan Timur digelar di BSCC Dome Balikpapan. Adapun total dosis yang disiapkan sebanyak 21.000, terkhusus untuk Balikpapan yang menerima jatah sejumlah 9.000 dosis. Di tengah rangkaian kegiatan ini, AKABRI bahkan menerima berbagai penghargaan dan juga berhasil memecahkan rekor. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada wartawan Tribun Kaltim Muhammad Zain yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Zain. Halo rekan Nila. Zain, ini rangkaian vaksinasinya mendapatkan penghargaan begitu ya. Penghargaan ini dalam rangka apa Zain, bisa dijelaskan? Baik, bisa dijelaskan untuk penghargaan yang diterima oleh para alumni AKABRI Angkatan 1990. Ini karena pelaksanaannya dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Di mana untuk Kaltim sendiri ini mengucurkan dosis sebanyak 21.000, di mana untuk terkhusus di Kota Balikpapan ini sebanyak 9.000. Nah dari dosis yang dikeluarkan, kemudian itulah yang menjadi atensi dari MURI untuk memberikan piagam penghargaan karena sudah melakukan vaksinasi terbanyak terhadap pelajar di tingkat provinsi. Seperti itu. Untuk gelaran vaksinasi yang dilakukan oleh AKABRI ini sasarannya siapa saja, Zain? Baik, untuk sasarannya sendiri dari pelajar terutama, kemudian juga untuk masyarakat umum. Namun untuk pelajar di sini memang menjadi prioritas sebanyak 8.000 dosis yang disalurkan. Kemudian untuk masyarakat umum ini ada 1.000 dosis. Lebih lanjutnya untuk di kalangan pelajar ini terbagi mulai dari kalangan SMP, kemudian SMA, SMK, dan kemudian juga termasuk SLB. Seperti itu rekan Nila. Lalu berdasarkan pantauan Anda untuk di Kaltim sendiri, antusiasme warga untuk mengikuti vaksinasi seperti apa? Baik, untuk antusiasme sendiri ini bisa dibilang cukup antusias, terutama dari kalangan pelajar, karena terlihat dari antrian yang cukup tinggi, antrian yang cukup membludak dari luar wilayah BSCC Dome Balikpapan untuk bisa masuk ke dalam gedung. Dan kemudian nantinya di dalam gedung sendiri memang tidak diperkenankan untuk terlalu banyak kerumunan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Jadi untuk para pelajar yang akan mendapatkan vaksinasi ini dipersilakan untuk menunggu di wilayah luar seperti itu. Jadi memang secara pantauan dari wilayah luar BSCC Dome memang sangat ramai sekali tadi dan dipadati oleh pelajar seperti itu. Artinya memang antusiasme warga juga sangat tinggi ya untuk sama-sama mendapatkan vaksin. Terima kasih banyak Zain, wartawan Tribun Kaltim atas laporan Anda. Wartawan kami saudara tadi telah menghimpun wawancara dengan Kapolda Kaltim Irjen Pol Heri Rodolf Nahak. Berikut laporannya untuk Anda. Saya sampaikan bahwa kami kan melaksanakan vaksinasi terhadap pelajar dalam satu titik itu sampai 9.000. Rupanya itu memecahkan rekor MURI untuk tingkat provinsi, sehingga kita dapat penghargaan tadi dari Museum Rekor Indonesia sebagai pelaksanaan vaksinasi terbanyak untuk pelajar tingkat provinsi. Yaitu untuk satu titik 9.000 itu yang dapat apresiasi. Di samping itu dapat apresiasi karena kita melaksanakan yang saya bilang hashtagnya Student Day itu.
hanya untuk pelajar di seluruh Kaltim hari ini. Jadi totalnya 21.000 lebih. Itu sekaltim ya Pak ya? 21.000 sekaltim. Ini dalam rangka menggenjot angka vaksinasi untuk pelajar. Karena PTM ya? Menjelang PTM, betul. Karena kan PTM saatnya sudah divaksinasi seluruh pelajar. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu mendukung itu. Informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan live update selanjutnya di seluruh kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.